Pergi kita ke pasar. Nggak usah bawa duit. Nggak usah bawa dompet, nggak usah bawa kartu ATM, kartu kredit, nggak usah bawa handphone, udah jalan aja. Saya bilang di Twitter tuh, saya bilang, oke, follow me, ikut saya. Kita akan ke Bintaro Sektor 7, kita akan beli BMW seri 7 sama sholawat. Saya dibilang ilusionis, saya dibilang tukang sihir. Saya bilang, biarin aja, gue pengen ngasih tahu orang, ini inna BMW UK. Saya datang Ustadz ke sana. Saya sholat di showroom. Ke Amerika. Begitu ke Amerika saya mikir, di pesawat tuh saya nanya sama istri saya, "Mah, ini Allah ada nggak ya di Amerika ya?" Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khalid Al-Walid. Ya, saya dari dulu bertanya-tanya, dari semenjak saya mengupload video tentang Yusuf Mansur dan itu menjadi viral, saya bertanya dalam hari ini, kenapa sampai hari ini Yusuf Mansur kemudian tidak tampil ceramah lagi gitu, terutama mengenai kisah-kisah ajaib dia gitu, maupun kisah-kisah ajaib orang-orang yang mengikuti ajaran dia gitu. Kalau memang kemudian kisah-kisah ajaib itu benar gitu, seperti apa yang dikisahkan oleh si Yusuf Mansur ini, kenapa kemudian hari ini Yusuf Mansur berhenti berceramah tentang itu gitu? Apakah udah kehabisan keajaiban atau bagaimana? Ini saya temukan dari channel YouTube kumpulan ceramah Ustadz Yusuf Mansur gitu. Ada banyak ceramah di sana yang insya Allah ke depan akan saya kupas satu-satu, akan kita tonton satu-satu teman-teman. Jika hari ini Yusuf Mansur masih sulit untuk mengembalikan dana-dana atau hak-hak dari para umat yang berinvestasi kepada dia gitu. Ini bukan sedekah ya, yang kami kejar bukan sedekah ya, tapi investasi. Saya kembali tegaskan di sini. Kalau sampai hari ini Yusuf Mansur belum punya itikat untuk mengembalikan hak-hak itu, hak-hak dari para investor itu maupun gaji-gaji karyawan dari veteran yang belum dia bayarkan, maka saya akan terus-menerus mengumbar video-video tentang dia gitu. Ya mau bagaimana lagi? Ya sebatas ini kemampuan saya gitu. Ya kalau memang Yusuf Mansur tidak berniat untuk mengembalikan hak mereka, maka mohon maaf. Saya akan terus mengejar, saya akan terus mengkritisi, dan saya akan terus membuat masalah ini tidak terendap dan tidak mengendap lagi seperti sebelum-sebelumnya gitu. Sampai kemudian insya Allah masalah ini bisa clear seclear-clearnya. Oke, ini dari channel YouTube kumpulan ceramah Ustadz Yusuf Mansur yang ini sudah lama sekali, terakhir upload ini 7 tahun yang lalu ya. Dan ini video yang akan kita lihat bersama hari ini itu sekitar di-upload sekitar 24 Juli 2015. Oke teman-teman, kita simak bersama video ceramah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sugi, terima kasih Kiai Didin dan para orang-orang tua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita nggak kehilangan belief ya, nggak kehilangan keyakinan. Saya sering bilang sama teman-teman, no matter how, no matter what, if you believe, insya Allah lah, insya Allah. Makanya Pak Sugi, dakwah saya sebenarnya ngajarin keyakinan aja sih sebenarnya. Apapun temanya, ujungnya tuh di keyakinan. Sering saya tanya sama ibu-ibu, punya siapa ya pasar? Punya yang dagang katanya. Bukan, pasar itu punya Allah. Yakin nggak? Gitu. Terus ketika mereka bilang, yakin Pak Ustadz. Oke, Tuhannya siapa nih? Duit apa Allah nih? Bingung deh. Karena udah tahu arahnya kemana gitu. Dibilang Allah, dia butuh duit. Dibilang duit, ya Allah nggak ada duanya gitu. Lalu saya bilang, Tuhan kita itu Allah. Kita sepakati dulu nih, saya bilang. Ayo, ikutin saya. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wa ilallahi turja'ul umur. Semua yang ada di langit dan bumi itu punya Allah. Termasuk nanti pasar punya Allah. Yakin nggak pasar punya Allah? Yakin. Ini ya hebatnya dari Yusuf Mansur ini. Dia di sela-sela ceramahnya, di sela-sela kisah-kisah ajaib dia, itu dia membumbuhkan di sana atau menyertai dengan ayat-ayat suci Al-Quran gitu. Namun
sebenarnya mungkin ini yang membuat kita terkesima ya. Namun hari ini teman-teman, saya ajak kita bersama-sama untuk lebih teliti dan detail dalam melihat ceramah seseorang gitu. Apakah penggiringan atau bagaimana juga. Karena saya pernah mendengar ceramah salah seorang ustadz bahwa di akhir zaman kelak akan ada orang-orang yang memperjualbelikan ayat Al-Quran gitu. Dia mengatakan, dia memberitahukan kita ayat Al-Quran, tapi tujuannya bukan untuk kemaslahatan umat, tujuannya bukan untuk kita ke akhirat, tapi tujuannya untuk dunia gitu. Itulah orang-orang yang memperjualbelikan ayat, dan Allah sangat melaknat orang-orang seperti itu gitu, teman-teman. Jadi jangan kemudian asal ada seseorang yang membawa ayat suci lantas kita langsung menjustifikasi bahwa dia benar 100%. Tidak mesti seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kalau yakin, pergi kita ke pasar. Nggak usah bawa duit. Nggak usah bawa dompet, nggak usah bawa kartu ATM, kartu kredit, nggak usah bawa handphone. Udah jalan aja. Yang penting kita minta sama Allah. Sebelum kita datang, kita minta dong. Kalau main datang-datang aja lo nyolong. Minta dulu. Sebelum ke pasar, begitu saya bilang tuh sama ibu-ibu kayak, saya bilang sebelum ke pasar, duha dulu lah, minta dulu, tulis tuh, apa yang mau dibelanjain tulis, taruh di atas sejadah, kita sholat dah, terus kita bilang dah sama Allah, innad duha, duhauka, wal bahaa, bahauka, wal jamala, wal quwwata, wal qudrata, wal ismata. Nah, ambil kertasnya. Wa inna daginga daginguka, wa inna ikana ikanuka, wa inna sayura sayuruka, wa inna cabeya tomata bawanga cabeuka tomatuka bawanguka. Semuanya milik Allah, tinggal minta doang. Segitunya kita dorong soal belief. Sedikit yang mau jalan ke pasar nggak bawa duit, sedikit. Rata-rata mereka ada barrier. Nah, kelihatannya umat ini iya, karena memang masih banyak yang waras gitu loh. Ke pasar ya belanja, bawa duit lah. Saya tidak habis pikir. Jadi di awal tadi dia membawa ayat suci Al-Quran, lalu kemudian dia menggiring ke arah sana gitu. Untuk believe, dia campurkan bahasa Inggris gitu. Believe artinya percaya gitu. Untuk percaya bahwa ke pasar ya cukup dengan sholat duha gitu. Sholat duha itu penting gitu, ibadah yang sakral, yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sholat duha di waktu duha, sepenggal matahari gitu, di waktu pagi gitu. Tapi bukan tujuan untuk membeli bawang, ayam, sayur ke pasar secara gratis gitu, sampai karena sholat duha kemudian ke pasar nggak bawa uang. Di sini dia mengatakan masih sedikit yang beli, masih sedikit yang percaya gitu dengan amalan macam apa itu? Sholat duha hanya untuk sekilo ikan, sekilo daging, sekilo ayam gitu. Yang menjadi pertanyaan saya hari ini, kenapa hari ini Yusuf Mansur kemudian tidak pede lagi untuk menceramahkan hal-hal seperti itu gitu? Kenapa sudah tidak ada ceramah-ceramah seperti itu? Apakah karena sadar dan tahu bahwa orang-orang sudah paham gitu mengenai ceramah-ceramah dia selama ini yang kelihatan fiksi gitu, yang terlihat fiksi? Bagaimana ceritanya kita mau ke pasar nggak bawa duit, nggak bawa uang belanjaan gitu? Sementara Islam ini adalah agama yang logis gitu. Kita sholat, beribadah kepada Allah, meminta apa, rezeki segala macam. Tapi bukan berarti kemudian lantas diberikan seperti itu gitu. Kita juga harus ada ikhtiarnya, teman. Nggak boleh. Lagi persoalan di masalah beli di semua sektor gitu. Makanya saya ya asikin aja tuh di dunia belief itu. Temanya apa kayaknya, pokoknya soal beli, soal sedekah misalkan. Ujung-ujungnya iman lagi. Bicara apa lagi saya? Bicara sholawat, miracle. Saya ke Amerika. Begitu ke Amerika saya mikir, di pesawat tuh saya nanya sama istri saya, "Mah, ini Allah ada nggak ya di Amerika ya?" Itu. Istri saya bilang, "Ada lah." Bukan, maksudnya begini loh. Saya kan kalau bicara tentang keajaiban. Baca sholawat, jalan lo ke Carrefour, ambil aja barang, nggak perlu beli. Pokoknya insya Allah, wa inna Carrefouruka. Semua Carrefour punya engkau ya Allah. Hah? Bicaranya keajaiban gitu. Ketika saya ke Amerika kan semua teratur gitu ya. Kayaknya nggak mungkin nih. Tapi Pak, baru turun mendarat di New York saja, testimoni udah di mana-mana. Saya bilang sama jamaah, wa inna mobiluka loh. Semua mobil tuh punya Allah loh.
Jalan aja ke showroom, gua mau kena, lu sholat di sana. Lu minta sama Allah, tunjuk aja mobil yang mana, terus gua dianterin. Di Indonesia Pak, belum tentu ada yang ngelakuin cara ini. Walaupun ada satu ibu yang ngelakuin. Ada satu ibu kayak yang ngelakuin. Dia datang ke showroom, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ibu mau mobil yang mana? Oh, saya mau mobil Kijang warna putih. Ayo kita lihat. Begitu lihat, kata si ibu apa? Kiblat kemana ya? Pening loh. Kok nanya kiblat, Bu? Iya, saya mau sholat. Oh, sholat di musola? Oh, enggak. Kata Ustadz Yusuf harus di TKP. Maksudnya gimana nih? Kata Ustadz Yusuf, sholatin aja nih mobil. Nanti insya Allah dapat. Oh, gitu ya. Ngobrol-ngobrol. Akhirnya dia lolosin. Ya sudah, kiblat ke sana. Silakan sholat. Sholat, Pak. Bener sholat. Sholat, apa segala macam. Terus dia panggil marketing. Tolong sini. Nah, marketing pada datang. Ada apa, Bu? Angkat tangan, aminin doa saya. Gitu. Ya Allah, saya pengen mobil Kijang putih ini, tapi nggak punya duit. Tolong, ya Allah. Ini si marketing males gitu. Amin. Sabtu berikutnya datang lagi si ibu ini. Assalamualaikum. Kalau kayak begini, apa teman-teman gimana ngelihatnya? Kalau model kayak gini diceritain gitu. Ini pun entah benar apa enggak ya diceritain, tapi saya cenderung tidak percaya gitu, meragukan gitu loh. Sampai si detail ini dia paham cerita dari seorang ibu katanya gitu, katanya ada seorang ibu gitu. Ibu ini siapa juga saya nggak tahu gitu. Sampai segitunya gitu, kepengen punya mobil sampai segitunya gitu. Saya juga nggak punya mobil dan ingin punya mobil tapi nggak sampai segitunya gitu loh. Kita juga menakar kemampuan kita, bukan sampai ya apa ya, sampai sholat di showroom hanya ya Allah astagfirullahalazim. Apakah ini ajaran yang benar gitu loh? Saya bertanya di sini gitu. Sampai segitunya gitu, kepengen punya mobil sampai cerita ini benar dan salah semua ndak bisa dibenarkan gitu loh. Jika cerita ini benar, maka perlu diluruskan. Jika cerita ini salah, apalagi gitu. Maksudnya cerita ini sesuatu yang fiksi, yang fiktif, yang diada-adain gitu. Langsung aja, Bu, silakan. Langsung sholat gitu. Ternyata di Amerika ada sahabat kita semua, ada namanya Arif. Udah saya naikin tuh di TV. Saya rekam Pak, sampai bercucur air mata saya saat itu. Saya bilang, gila bener. Kata si Arif begini, saya lagi jobless Ustaz. Dengar YouTube ente itu tentang si ibu Kijang putih itu. Aneh ketawa kepingkel-pingkel. HPI-nya begitu ya gitu. Tapi HPI-nya orangnya ada begitu. Kijangnya juga ada. Saya pernah tuh nge-tweet live BMW seri 7. Saya minta semua follower di Twitter ya itu. Saya bilang di Twitter tuh, saya bilang, oke, follow me, ikut saya. Kita akan ke Bintaro sektor 7, kita akan beli BMW seri 7 sama sholawat. Saya dibilang ilusionis, saya dibilang tukang sihir. Saya bilang, biarin aja, gue pengen ngasih tahu orang, ini wa inna BMW bukan. Semua BMW ini punya Allah. Bahkan wa inna showroom muka. Semua showroom ini punya Allah. Arif, dia bilang, saya jobless Pak Ustaz. Aneh sadar 7 tahun aneh di Amerika nggak sholat. Aneh bilang, bodoh kali saya. Sama yang maha kaya kok saya tidak sholat. Hari itu saya nge-track sholat Pak Ustaz. Dan saya datang ke Kamek apa gitu, showroom di di Amerika, di Washington DC. Saya datang Ustaz ke sana. Saya sholat di showroom. Gantian saya yang nanya, lu sholat di showroom? Iya Ustaz. Emang boleh di Amerika sholat di showroom? Oh salah Ustaz, di Amerika justru lebih boleh lagi. Di mall aja boleh, kita sembarang aja udah boleh. Apa tuh? Apa Ustaz? Pokoknya kerjaan saya begitu aja udah. Saya minta sama Allah Camry warna merah tahun 2014. Sedan. Saya sholatin kira-kira 7 kali Sabtu Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ada teman saya udah jalanin Uber. Terus dia telepon saya. Mau gak jalanin mobil saya? Dia bilang, oke, mau. Sampai sini nggak amazing Pak, biasa aja. Yang amazing adalah mobilnya Camry warna merah. Allah. Begitu datang, Camry warna merah. Oh, subhanallah. Cuman begitu dia STNK-nya 2012. Dia bilang sama saya balik ke showroom Pak Ustaz. Saya bilang sama Allah, kan saya udah bilang 2014. Kenapa ini jadi 2012? Warna udah bener, tahun masih salah. Jadi saya mau pulangin. Saya sholat lagi Pak Ustaz, 2 kali Sabtu, teman saya telepon lagi. Mobil yang kita kasih tolong bawa pulang.
balikin, kita ganti sama yang baru. Yang baru Pak, Camry, sedan, warna merah, dan tahunnya 2014. It's all about believer. Next story. Ya itulah ceramah lama dari video Yusuf Mansur ya. Mau jadi pelajaran buat kita teman-teman, agar kedepannya tidak ada lagi orang-orang seperti ini gitu, yang kemudian ya sebenarnya di satu sisi ada bagusnya dia membawa ayat-ayat Allah dan dia selalu menyertakan Allah dalam kegiatan sehari-hari gitu. Namun yang menjadi masalah di sini adalah kelewatan gitu, keterlaluan gitu. Masa sampai harus sholat di showroom hanya karena menginginkan sebuah mobil? Masa sampai ke pasar tidak membawa uang? Ya kita yakin dan percaya dengan Allah gitu. Kita yakin dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah gitu. Tapi bukan seperti itu caranya gitu. Saya bukan ustadz, bukan apalagi ulama ya, tapi saya mendengar dari ustadz-ustadz lain tidak ada hal-hal semacam ini. Bahkan Ustadz Hadi Hidayat dalam video ceramahnya mengenai sedekah mengatakan bahwa jangan diartikan kita sedekah itu kemudian kembali uang gitu, 700 kali lipat. Bisa saja kesehatan, kebaikan dari Allah, pahala diganti di akhirat. Tidak kemudian serta-merta kita harus berpikir dengan matematika dunia gitu. Apa yang kita kerjakan ibadah seolah-olah bukan konteksnya bukan beribadah kepada Allah lagi, tapi kepada benda gitu, menyembah sebuah benda gitu. Dan yang menjadi pertanyaan sehari ini, kalau memang Yusuf Mansur yakin dengan ceramah-ceramahnya tersebut, kenapa hari-hari ini tidak muncul lagi ceramah-ceramah seperti itu gitu? Semenjak muncul berbagai kritikan dari berbagai lini masa sudut pandang, kenapa kemudian hari ini Yusuf Mansur berhenti berceramah mengenai hal seperti itu? Kalau memang dia yakin, believe katanya di sini, believe dengan apa yang dia katakan di ceramahnya ini gitu. Ini saya bertanya seperti itu ya. Oke, cukup sekian dari saya Harith Al-Walid. See you on the next videos.